Nah, kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai turunan. Oke, kita lihat saja ya. Jadi, ini pengantarnya. Konsep turunan mempunyai aplikasi yang sangat luas dalam berbagai masalah real. Yang masuk sipil nanti lihat aja kalau udah tingkatnya lebih tinggi, bahkan lebih kompleks nanti. Di bawah ini disajikan beberapa contoh masalah yang memerlukan konsep turunan. Ini contoh yang pertama, masalah laju pertumbuhan serangga, masalah menghitung tanjakan sebuah grafik. Kita lihat secara intuitif, kalau tanjakannya cepat gitu, curam, nah kemiringannya itu juga sangat miring gitu, sangat agak tegak gitu ya. Kalau landai, maka kita lihat garis singgungnya, garis singgung belum kita definisikan, itu hampir mendatar gitu. Nah, bagaimana nilai-nilai tersebut dihitung secara matematik gitu, itu di nanti turunan. Masalah laju aliran darah tentunya ya di dalam pembuluh darah. Ini juga kalau ini diajarkannya di matematik 1B ya, yang seperti ini. 1B banyak aplikasinya. Pertumbuhan tumor ini juga dibahas di matematika 1B. Kalau 1A lebih ke konsep matematiknya. Oke. Nah, untuk saya lupa ini tulisan sebelumnya. Untuk mulai masuk ke konsep turunan, kita akan melihat dulu dua contoh yang spesifik yang udah kalian kenal dari sejak SMA gitu ya. Cuma akan dikonsepkan secara formal matematik. Supaya nanti kelihatan, oh ternyata yang seperti ini perlu ngitungnya. Yang seperti itu yang nanti kita namakan turunan gitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu ini. Gerak jatuh bebas. Nah, hukum Galileo itu mengatakan jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas, ini ada benda, bom bulat ini dijatuhkan gitu, gesekan udaranya diabaikan, tempat jatuhnya nggak terlalu jauh dari permukaan bumi, sehingga gravitasinya dianggap konstan gitu ya. Kan kalau tinggi sekali gravitasinya lebih kecil gitu. Ini gravitasinya relatif konstan karena nggak terlalu jauh. Nah, katanya jarak tempuhnya itu sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Kalau sebanding itu berarti konstanta kali ini, kuadrat waktu tempuhnya, T kuadrat. Nah, hasil empirik percobaan gitu ya, entah di foto, di video itu ya, jarak tempuh setelah T detik sejak benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, itu jarak tempuhnya adalah ini. Kenapa angkanya 16? Karena ini sebenarnya satuannya juga satuan Inggris ya. Aslinya di bukunya Y-nya itu dalam feet, kaki, kemudian ya satuannya pokoknya satuan itulah. Jadi kok 16 dari mana itu ya. Oke, kita terima aja, yang penting matematiknya kita lihat rumusannya seperti ini. Nah, di sini saya tabelkan. Kalau udah 1 detik, maka dia udah menempuh, masuk aja ke sini, 16. 1,01 detik, kalau dihitung sekian. 2 detik, yang gampang aja, 16 kali 2 kuadrat, 64. Begitu. Selanjutnya mau ngapain kita? Kita ingin tahap awal, target kita sebenarnya ingin mengetahui kecepatannya di saat tertentu. Kalau ini kan jarak tempuhnya. Kecepatannya berapa gitu. Di T tertentu. Dan kita akan nanti merumuskan untuk di T sama dengan 1. Kalau T yang lainnya nanti sama aja caranya. Nah, untuk itu dimunculkan dulu konsep yang namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata benda antara interval waktu T0 dan T1 itu adalah perbedaan jaraknya, jadi jarak tempuh
T1 dikurangi jarak tempuh saat T0, di beda jarak tempuhnya, dibagi beda waktunya. Kecepatan rata-rata ya, bukan kecepatan benda setiap saat, tapi kecepatan rata-rata. Coba kita lihat, kalau T0-nya kita set 1, dan T1-nya kita ganti-ganti angkanya. Waktu T0-nya 1, dan T1-nya 2, kita lihat, ini waktu T1-nya 1, jarak tempuhnya 16. Kalau T-nya 2, dia udah menempuh 64. Jadi kecepatan rata-ratanya, jarak tempuh waktu T sama dengan 2 dikurangi jarak tempuh waktu T sama dengan 1, 64 dikurangi 16, dibagi beda waktunya, 2 kurangi 1, hasilnya ini 48. Ini antara T1 dengan antara T01 dengan T1-nya 2 detik gitu ya. Sekarang saya mau lihat yang kolom ini. Antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1,5. T1 ini tadi datanya, jarak tempuhnya 16, 1,5, jarak tempuhnya 36. Jadi kecepatan rata-ratanya 36 dikurangi 16. Itu beda jarak tempuhnya. Dibagi waktunya 1,5 dikurangi 1. Kalau dihitung dapatnya 40. Antara 1 dengan 1,1. Ini 1,1 ini jarak tempuhnya. Jadi ini dikurangi ini dibagi 0,1 ya. Itu didapat kalau dihitung ini. Terus saya hitung antara T0-nya 1 dan T1-nya 1,001. Jadi hampir berdekatan sekali dengan 1 ya. Nah, kalau dihitung dapatnya segini. Itu kecepatan rata-rata antara T0 dengan T1. Antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1,001, kecepatan rata-ratanya segini. Kalau kecepatan rata-rata itu bayangkannya kalau kecepatannya itu konstan gitu, rata-rata segitu kecepatannya. Nah, maka jarak tempuhnya tadi ini dikurangi ini gitu ya. Nah, yang diinginkan adalah kecepatan saat T-nya sama dengan 1. Nggak mau antara T1 dengan T berapa gitu, nggak mau. Pengennya antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1 juga. Jadi kalau antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1 juga, itu namanya kecepatan saat itu. Itu namanya kecepatan sesaat. Ya, sesaat. Tapi kita nggak bisa hitung pakai rumus ini, karena kalau ininya 1, ininya 1, ya jarak tempuhnya 16 dikurangi 16. Ini T-nya kan sama dengan 1. Dibagi waktunya 1 dikurangi 1. Jadi 0 dibagi 0. Nggak boleh dicoret ya. 0 dibagi 0, 0-nya dicoret jadi sama dengan 1 gitu ya, nggak boleh. Jadi ada masalah menghitung 0 dibagi 0. Tapi intuitif kita mengatakan bahwa untuk ngitung kecepatan sesaat, itu artinya antara dua waktu yang berbeda, tanda petik berbeda, tapi bedanya kecil sekali gitu. Mungkin antara 1 dengan 1,00001 gitu. Nah, itu hampir kecepatan sesaat. Nah, gimana ngitungnya? Nah, untuk itu maka dimunculkan ngitungnya antara T01 dan T11. Kita hitung karena bentuknya 0 dibagi 0 pakai konsep limit. Ya, saya kecepatan ngomongnya. Kita notasikan dulu. T1 dikurangi T0, saya notasikan delta T, beda waktu. Kemudian beda jarak tempuh antara T1 dengan T0,
Ini kita namakan delta Y, perbedaan jarak tempuhnya. Nah, maka secara intuitif, aduh tadi udah diomong ya kecepatan, nggak apa-apa diulang. Kecepatan saat T sama T0 adalah perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu dengan tadi delta T-nya jadi 0 nih, nggak bisa dihitung. Untuk ngitungnya digunakanlah konsep limit. Jadi kecepatan sesaat saat T0, kalau di tabel tadi pengennya kecepatan pada saat T-nya sama dengan 1 gitu ya, T0-nya 1. Itu kita hitung sebagai limit delta Y dibagi delta T. Ingat bahwa ini kecepatan rata-rata ya. Beda jarak tempuh dibagi beda waktu, tadi kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata dilimitkan dengan delta T-nya menuju 0. Kalau dihitung secara limit nanti bisa ini. Kalau tanpa limit nggak bisa. Delta Y dibagi delta T, 0 dibagi 0 nanti. Nah, oke. Jadi kita melihat sekarang muncul limit yang bentuknya seperti ini. Yang nantinya dinamakan turunan. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh kedua. Itu dibiarkan aja di rumusnya kayak gini. Nah, pada contoh yang kedua ini kita lihat dulu. Pada bab 0, itu waktu membahas garis lurus, kita udah mendefinisikan pengertian garis singgung atau kemiringan atau slope dari garis lurus ya. Waktu itu ini, coba saya review dikit. Kalau saya punya ini sebuah garis melalui titik A, B, dan P, Q, maka kita udah tahu bahwa kemiringan garis singgungnya adalah beda Y, Q kurangi B, harus konsisten. Kalau Q dulu, ini P dulu. Gitu ya. Jadi kemiringan atau slope itu atau tanjakan sebuah garis lurus sudah terdefinisi dengan sempurna gitu ya. Oke. Untuk garis lurus. Nah, sekarang akan diperluas konsepnya untuk sembarang grafik. Nah, apa itu garis singgung? Awalnya garis singgung tuh dulunya intuitif didefinisikan dulu pada lingkaran. Yaitu garis singgung adalah garis yang berimpit dengan lingkaran ini hanya di satu titik. Itu garis singgung secara geometri. Kalau ada kurva kayak gini, yang biru kurvanya, garis singgung adalah garis lurus yang hanya memotong kurva di satu titik. Meskipun secara gambar ini kelihatan motongnya banyak, sebenarnya menyinggung tuh harus satu titik gitu ya. Nah, tapi konsep intuitif gambar gini nggak kena. Kalau saya punya kurva seperti ini, garis singgung di titik P apa? Kalau kayak tadi, garis yang hanya memotong kurva di satu titik. Nggak bisa juga, karena ini garis singgung intuitifnya kayak gini. Motongnya di titik P, juga di titik satu lagi di sini. Nah, jadi secara intuitif hanya memotong di satu titik itu nggak bisa dipakai itu ya. Nah, bagaimana sekarang orang mendefinisikan garis singgung? Coba kita lihat di sini. Saya akan buka animasinya dulu. Nanti yang ininya kalian bisa baca sendiri. Karena sama aja dengan animasi yang mau saya munculkan. Cuma seperti biasa ini QuickTime perlu tunggu waktu. Sebentar kita sabar tunggu. Sambil saya ceritakan aja dari sini inti masalahnya. Jadi, udah muncul dia. Oke, sudah muncul. Nah, intinya kita punya ini yang hitam, grafik Y sama dengan fungsi X. Kemudian di sini ada
sebuah titik. Ya, titik, kalau di grafik yang slide-nya ada titik P gitu ini ya. Ya, ini ada sebuah titik, sebutlah titik P. Saya mau menghitung bukan mau menghitung, saya mau mendefinisikan apa arti garis singgung di sini. Ingat, kalau garis singgung ya tentunya garis lurus ya. Garis lurus, tapi bagaimana kemiringannya di situ gitu. Nah, untuk itu saya ambil titik lain di sini. Ya. Oh, jangan P tadi, ini bayangkan titik U, ini titik V itu ya, karena PQ-nya dipakai sama saya. Ini titik U, ini titik V. Saya pilih titik V sembarang di baik. Boleh di kanannya si titik U, boleh di kirinya. Untuk memudahkan menampilkan secara geometri, saya pilih di kanannya gitu ya. Bentar. Takut ada WA yang penting. Sebentar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendefinisikan garis singgung di sini, ini kita buat garis lurus dari posisi ini titik U tadi saya namakan ke titik V di sini. Bikin garis lurus. Kemudian titik V kita gerakan mendekati titik U. Ini ya, kita jalankan gerakan. Nah, kalau garis ini yang membuat U dan V, saya udah punya garis lurus kemiringannya, yaitu beda Y dibagi beda X. Dan di sini saya hitung. Ya. Ini dihitung betul-betul di dalam animasi ini. Jadi fungsinya juga yang saya ambil ini. Nah, perbedaan tinggi ini dibagi perbedaan tinggi ini dihitung adalah ini. Kemudian ini digerakkan. Terus digerakkan. Yang ini diam ya, yang mau dihitung garis singgungnya di sini itu diam, yang ini digerakkan. Nah, kalau saya gerakkan terus, kalau pas berimpit U dan V-nya, jadilah garis tadi garis singgung gitu ya. Tapi kalau belum berimpit, bukan garis singgung ini. Ini bukan garis singgung. Di titik ini ya. Ini dinamakan garis tali busur atau garis sekan. Dia menjadi garis singgung kalau titik V berimpit dengan U. Gitu ya. Nah, tapi ngitungnya gimana? Kalau garis tali busur, saya bisa ngitung beda Y dibagi beda X. Oke ya. Begitu. Ini bisa kita hitung karena tinggal ngitungnya panjang P dibagi panjang Q. Tetapi kalau dia berimpit, salah ngegerakan. Kalau dia berimpit, berarti beda P itu yang merah tadi, beda P-nya 0, beda Q-nya 0, bentuknya 0 per 0 lagi. Nah, diperlukan konsep limit, karena memang saya mau menghitungnya sampai ini. Gitu ya. Oke. Saya sekarang masuk ke konsepnya di sini. Bentar, ada yang harus saya jawab dulu. Nah, yang ini sama aja ya, ini garis singgung tuh yang warna ini apa, merah atau ungu, magenta itu kalau di komputer ya. Caranya tadi dipilih titik ini, sekarang namanya P dan Q. Kemudian titik Q-nya kita gerakan gitu ya. Mendekati sampai berimpit dengan titik P, jadilah garis yang merah. Bagaimana menghitungnya? Sekarang kita lihat.
Nah, yang pertama yang saya namakan tadi tali busur atau garis sekan gitu ya. Untuk garis tali busur, saya bisa ngitung kemiringannya yang biru ini. Tinggal kalau ini saya notasikan titik C, ya, dan yang di sini titik C ditambah H. Ingat bahwa C tambah H tuh boleh di kiri ya, hanya boleh negatif. Bahkan nanti kalau secara limit kan harus limit kiri kanan. Sama untuk menerangkan hanya dilihat satu pihak aja. Oke, ini C tambah H. Kemudian kemiringan garis PQ adalah beda tingginya, berarti nilai fungsi di titik C ditambah H ini. Yang ini dikurangi nilai fungsi di titik P. Di titik C, sorry. Di titik C. Ini. Berarti ini beda Y-nya. Dibagi beda X-nya. C ditambah H dikurangi C. Yaitu H. Bisa dihitung selama Q dan P nggak berimpit deh. Oke. Nah, sekarang, oke, kata-katanya nanti baca sendiri. Saya mau menghitung kemiringan ini, tali busur ini, kalau Q-nya berimpit dengan P, supaya menjadi garis singgung. Maka dilakukanlah proses limit. M tangan tuh kemiringan garis singgung ya. Kalau M sekan itu simbol untuk kemiringan tali busur. Nah, kemiringan garis singgung adalah limit dari kemiringan garis tali busur kalau H-nya mendekati 0. Apa artinya hanya mendekati 0? Yaitu C dan C tambah H berimpit. C tambah H-nya sama dengan C sendiri gitu intuitifnya, tapi secara limit. Muncullah bentuk seperti ini. Oke. Untuk ngitungnya, cara ngitungnya ya nanti gitu ya. Tapi muncul bentuk limit seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan, coba kita lihat ini. Dengan yang kecepatan sesaat. Kita bandingkan, saya ambil supaya kelihatan dua-duanya. Ini kemiringan garis singgung. Ini. Ctrl V. Ini kemiringan garis singgung. Kita lihat lagi yang ini, karena mungkin udah lupa barusan. Ini, kecepatan sesaat. Saya crop untuk dibandingkan. Nah, ini. Oke. Ups, kedip. Kita lihat, dua-duanya bentuk limit sebuah variabel menuju 0. Ya di sini H, di sini delta T. Di sini mau diganti delta T juga boleh aja. Ini mau diganti notasi lain, delta U juga boleh. Asal disesuaikan ke nama variabel yang dihitungnya. Kita lihat limitnya sama. Nilai fungsi di titik. Ini T0 tambah delta T, ini C tambah H. Dikurangi ini, bagi ini. Bentuknya sama limitnya ya. Jadi masalahnya berbeda. Satu masalah garis singgung, satu masalah kecepatan sesaat. Tapi rumusan ngitungnya sama aja. Nah, dari situlah maka dimunculkan konsep yang namanya turunan yang bentuk limit tadi. Nanti ada ratusan atau ribuan masalah kalau mau dicari-cari yang hitungannya seperti itu gitu. Kalian lihat aja soal-soal di Purcell nanti yang mengenai turunan. Banyak sekali itu ya. Yang berupa soal cerita gini juga. Oke. Kita lihat dulu satu contoh. Oh ya, saat ini kalian belum boleh menggunakan rumus turunan ya. Kayak apa? Oh, ini belum ada fungsinya. Kayak ini. Nanti, oh turunannya 2x aja kan udah dikenal di SMA. Kenapa gitu? Bisa jadi, bisa boleh turunannya sama 2x. Itu harus kita buktikan dulu. Baru bisa dipakai. Atau kalau nggak dibuktikan harus muncul dulu teoremanya.
Tapi yang ini akan saya buktikan nanti, ya. Jadi saat ini menghitung kemiringan garis singgung harus pakai rumus ini. Ya. Oke, tentukan gradien atau kemiringan atau tanjakan garis singgung terhadap fungsi ini di titik 2,4. Nah, kita hitung dulu kemiringan tali busur. Kemiringan ini sebagai titik C-nya tadi. Tadi rumusnya kan C tambah H gitu ya. C-nya itu titik 2-nya itu kalau di soal. 2 tambah H min F2 dibagi H, limit H mendekati 0. F2 tambah H min F2 bagi H. F2 tambah H saya masukkan ke fungsi kuadrat ini menjadi ini. Ini menjadi ini. Dibagi H. Sisanya kalian hitung sendiri. Udah UTS tentunya juga udah bisa. Tinggal ini ini sorry. Salah. Oh ya benar. Benar. Oke. Kemudian kemiringan gambarnya nggak usah dilihat dulu, nggak tahu gambar juga nggak apa-apa. Kemiringan garis singgung adalah limit dari kemiringan tali busur untuk H mendekati 0. Jadi ini kita hitung limitnya H mendekati 0, hasilnya 4. Jadi kemiringannya 4 gitu ya. Oke. Itu contoh sederhana aja. Yang lain ini. Oke ya. Ini apa? Kenapa muncul ini? Oke. Nah. Oh ya, ini contoh saya ambil dari luar buku Purcell. Gambar berikut memperlihatkan populasi lalat buah atau Drosophila ini. Populasinya disimbolkan P terhadap waktu selama 50 hari pengamatan. Jadi kalau kita lihat grafik ini apa sih? Ke kanannya waktu dalam hari, ini jumlah populasi lalat buah. Tentunya enggak 100% betul ya. Masa populasinya waktu T0, lalat buahnya 0. Kalau awalnya 0, ya lalat buahnya nggak mungkin tiba-tiba jadi ada gitu ya. Kecuali diciptakan Tuhan. Jadi sebenarnya waktu T0 mungkin lalat buahnya sedikit lah, cuma ada 5 gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu ini, kurva yang biru menyatakan jumlah populasi lalat buah terhadap waktu. Nah, tentukan laju pertumbuhan rata-ratanya antara hari ke-23 sampai 45. Ingat, ini yang ditanya laju pertumbuhan rata-rata. Jadi kayak kecepatan rata-rata tadi. Tinggal beda populasi, beda jumlah populasi dibagi beda waktu. Tinggal P45, populasi waktu hari ke-45, dikurangi populasi pada saat hari ke-23, dibagi beda waktunya. Kalau ditanyanya hanya pertumbuhan rata-rata. Ya. Oke. Jadi alatnya datang. Tahu nyampe nggak suaranya di kalian? Alatnya datang. Oke. Jadi tinggal 150 dikurangi 340, terbalik. 340 dikurangi 150 dibagi 45 kurangi 23 gitu ya. Bunyi lagi dia. Ini contoh pertumbuhan rata-rata yang mirip dengan kecepatan rata-rata. Nah, dari sini mulai muncul definisi turunan. Jadi, sekarang kita nggak melihat masalah realnya, kita hanya melihat fungsi aja, ya. Misal F sebuah fungsi real, dan X itu ada di daerah definisinya, turunan dari fungsi F di titik, turunan dari fungsi F di titik X, fx, jadi mirip.
turunan fungsi f di titik X. Notasinya ini f aksen X, ini perjanjian standar. Isinya adalah ini, ya. Jadi perbedaan Y dibagi perbedaan X-nya ini tuh. Jadi mau ngitung turunan di titik X, kita lihat nilai fungsi di titik X tambah H, dikurangi nilai fungsi di titik X, dibagi H-nya. Begitu. Ingat bahwa X tambah H itu ya, jangan diartikan di kanan X ya. Harus di kiri dan di kanan. Karena H-nya ini dari kiri kanan. Menuju 0 dari kiri dan menuju 0 dari kanan. Coba kalau saya gambar. Sebentar. Salah. Ambil pensil dulu. Ini H. H-nya harus dari kanan dan dari kiri. Jadi X ditambah H itu kita lihat. Kalau ini X, kalau H-nya dari kanan, H-nya berarti positif, X tambah H di sini ya. Kalau H-nya negatif, dari kiri, yang ini dari kiri, maka X tambah H, jadi ada di sini, kurang dari X. Kalau H-nya kan 0, sekarang 0. Kalau menuju 0 dari kiri, berarti H-nya negatif, X tambah H itu ada di sini. Jadi, limit ini tuh sebenarnya menyangkut limit kiri kanan juga ya. Cuma intuitif di kita X tambah H seolah-olah yang di kanannya aja. Padahal enggak gitu ya. Semuanya di kiri dan kanan X. Oke. Oke, ini turunan definisinya jangan lupa. Nah. Oke, ini turunan juga bentuk limit tapi bentuknya khusus. Kalau yang di depan kita membahas limit fungsi, sekarang membahas limit turunan gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh dulu. Ini turunan gitu ya. Bapak, ibu, ini anaknya 3. Pas dengan saya. Istrinya 1, anaknya ada 3. Coba anak saya 3-3-nya cewek. Kalau ini kayaknya cowok ya. Apa ini? Ya, nggak tahu. Turunan. Coba kita lihat soalnya. Cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik 0,2. Belum boleh pakai rumus ya. 2x min 2 masukkan x-nya 0 gitu. Nggak boleh. Harus dihitung pakai definisinya. Ini. Kita lihat. Definisinya. Tadi kemiringan garis singgung di titik 0,2 atau 2,0 tadi teh? Ini 0,2. Ini 2,0. Yang benar mana? Kalau 0,2 di grafik ini enggak ya? Kalau X-nya 0 melalui enggak ya, 0,2 masalah ya. 2,0 yang betul. Kalau tadi 0,2 enggak berada di grafik ini. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0, enggak melalui titik ini. Ini salah nih ya. Salah. Saya tandain dulu. Supaya pas ngerevisi saya tahu. Nah, 2,0 harusnya. Oke. Oke, jadi yang dimaksud dengan kemiringan garis singgung adalah turunan, tadi notasinya Y aksen atau F aksen di titik 2, di titik X-nya gitu ya. Dan rumusnya adalah ini Y2 tambah H min Y2 dibagi H. Masukkan ke fungsinya, ini saya hitung, ini kuadrat ditambah 2 kali ini, dikurangi Y2-nya ini, kuadratkan aja, sederhanakan, udah percaya aja lah, nggak usah dihitung persis kalian, percaya jadi ini. H-nya bisa saya bagi dengan H, karena ini masalah limit. Oke. Dan kalau dihitung, dapat 2. Jadi kemiringan garis singgungnya sekian. Gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan ya.
Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya. Hari ini yang kuliah lengkap, 64. Kalau semua dari kelas saya, kalau ada yang nyusup ya nggak tahu. Oke, kalau ada yang nyusup juga boleh aja mau ikutan sih. Kuliah onsite juga kalau mahasiswa pindah ke kelas lain, boleh aja ngikut gitu ya. Dulu saya waktu TPB juga kuliah fisika, aduh dosen saya nggak cocok ya, mungkin bagus tapi nggak cocok saya. Saya nggak paham gitu dia. Kalau dulu tuh nggak ada absen, jadi kelas sendiri saya nggak pernah datang, saya datang ke kelas ke satu dosen yang lain. Oke. Yang kelas ini juga boleh aja, bahkan kalau kabur semua saya senang nggak usah kuliah. Kalian mau nyebar gitu ke kelas-kelas lain. Jadi kita nggak usah ada sesi pertemuan, mau juga saya. Tapi jangan dari saya yang tidak mengadakan, nanti saya dipecat rektor. Tapi kalau mahasiswanya kosong enggak, ya itu kan saya jadi nggak usah ngisi. Oke, ngawur aja ya, tapi betul juga. Seekor bakteri berkembang dan beratnya nggak membelah, ini beratnya aja bertambah ya, tambah gendut dia. Setelah T jam ada segini, anggap bakterinya cuma satu tapi ngegendutin terus gitu. Beratnya nambah terus. Berapa laju perkembangannya pada saat T sama dengan 2? Nah, ingat T sama 2 ya kayak tadi X-nya di sini, X-nya 2 itu ya. Jangan yang ini tadi salah. Tinggal turunan dari bentar. Laju perkembangan itu, kalau laju perkembangan itu berarti perubahan beratnya terhadap waktu ya. Jadi perbedaan berat dibagi perbedaan waktu dengan dilimitkan perbedaan waktunya menuju 0. Karena ingin perkembangan pada saat, jadi sesaat. Kayak kecepatan sesaat ya. Coba saya buka dengan cepat aja. Oke. Jadi laju perubahan berat adalah ini B aksen. Perubahan berat terhadap waktu. Jadi ini perbedaan berat terhadap perbedaan waktu. Dengan kalau sesaat nih, pada saat ini gitu. Kalau yang tanpa limit berarti perubahan berat rata-rata. Kalau mau sesaat, deltanya, perubahan waktunya harus menuju 0. Ya, hitungannya sama dengan tadi ya. Tinggal memasukkan ke fungsi. Dah, ini cepat aja. Yang satunya lagi yang agak saya ceritakan lebih. Massa sepotong kawat emas anggap hanya satu dimensi, jadi hanya ada komponen panjangnya aja. Nggak ada tebalnya atau tingginya, nggak ada ya. Benda satu dimensi. Yang panjangnya X cm, masanya itu sekian. Berapa rapat masanya pada posisi 3 cm? Ingat, rapat massa adalah berat per satuan luas ya. Persatuan panjang di sini karena satu dimensi. Berarti berat per satuan panjang. Berapa rapat massanya pada posisi 3 cm dari ujung kiri? Coba kita lihat. Ini. Saya mau tanya dulu. Kalau ini si kawat emas tadi ya. Anggap aja itu lurus. Gambarnya lurus. Ini kita gambar posisi 0. Misalkan saya punya 10 cm emasnya panjangnya. Menurut kalian lebih untung dikasih emas yang posisi di sini antara 1 cm sampai 2 cm atau yang di sini 8 sampai 9? Yang kanan atau yang kiri lebih untung dikasih emasnya atau sama aja? Sama. Kenapa? Karena satuannya sama, Pak. Karena satuannya apa?
Sama. Kalau satuannya sama ya sama aja dong. Dikasih yang kiri sama yang kanan. Ini bayangkan ada emas betul, panjangnya segini. Ini mau 1 senti yang di kanan atau 1 senti yang di kiri gitu. Kalau kondisinya seperti ini. Belum ngitung rapat massa ya. Jangan dilihat dulu rapat massanya. Kenapa? Lebih untung dikasih yang lebih berat atau yang lebih ringan emasnya? Kalau panjangnya 1 senti. Hah? Yang berat dong ya. Nah. Oke, coba kita hitung. Ini berapa beratnya? Kita lihat ini. Masanya, massa ya. Nggak berat ya, masanya. Massa sepotong. Massa kawat yang panjangnya X cm dari ujung kirinya adalah ini. Jadi, massanya ini adalah sama dengan massa sepanjang 2 dikurangi massa sepanjang 1 di situ ya. M2 massanya dikurangi M1. Ini jangan M lagi lah. Emas yang kita peroleh di ujung ini 1 cm yang di kiri adalah saya sebut K misalkan. Kenapa saya ngitung gitu? Karena massa sepanjang 2 ini kan bisa masuk rumus ini. Panjang sejauh X dari ujung kiri massanya sekian. 2/3 dikurangi massa sepanjang 1 1/3 sama dengan 7. Sedangkan kalau yang ini, kalau saya sebut massanya L gitu, berarti massa sepanjang 9 ya dikurangi massa sepanjang 8 dipotong sepanjang 8. Massa 9 dikurangi massa sepanjang 8 gitu ya. Tinggal yang ini kan. Nah, 9/3 dikurangi 8/3. Lebih gede dari 7 ya, jauh. Jauh dah kalau dihitung. Jadi lebih untung yang kanan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa si emas ini kerapatannya nggak homogen. Makin ke kanan makin padat emasnya. Makin ke kanan makin padat. Karena apa? Kita lihat yang di kanan 1 senti yang di kanan lebih berat dari 1 senti yang di kiri. Makin ke kanan makin rapat, makin padat gitu ya. Oke, sekarang saya jawab soalnya. Supaya dapat gambaran dulu si emas itu seperti itu gitu. Oke. Untuk kawat kalau homogen, kalau rapat massanya seragam, maka rapat massa tuh gampang. 3 massanya dibagi panjangnya. Karena seragam gitu di mana-mana ya. Nggak tergantung ngambil yang mana aja, pokoknya total massa dibagi total panjang. Nah, pada kawat yang kita bahas tidak homogen, jelaskannya saya kecepatan tadi itu. Bahwa yang di kanan lebih padat. Oke, ambil ujung kirinya ini. Massanya diketahui ini. Nah, maka rapat massa, sebelum muncul ini dulu. Rapat massa kalau homogen kan gini. Kalau nggak homogen gimana? Kalau ini sejauh X, ini sejauh X tambah H, maka rapat massanya pada posisi X itu mirip rumus ini. Massa rata-ratanya yaitu massa X ditambah H dikurangi massa di posisi X. Ini kan massa sepanjang ini ya. Massa sepanjang ini adalah ini dibagi panjangnya. Jadi ini adalah rapat massa rata-rata. Kalau menjadi rapat massa persis di posisi X, itu kayak kecepatan sesaat. Kita harus limitkan. H-nya mendekati 0 gitu. Ini H boleh diganti apa aja ya. Kalau saya ganti ini dengan delta P, boleh aja ini delta P.
Ya semua delta P, di sini delta P H-nya. Delta P gitu. Mau diganti T juga boleh. Ini T negatif 0, ini T gitu. Oke. Baru saya buka yang terakhir tadi. Nah, karena ditanya rapat massa pada posisi 3, ya ininya 3. Kalau pada posisi X sebarang, ya ininya ganti X gitu ya. Oke, tinggal ini. Atau notasinya M aksen 3. Tinggal dihitung aja. Ini masanya tadi kan udah diketahui, X pangkat 3. Ini pangkat 3. Di posisi 3 ya 3 pangkat 3. Sisanya tinggal hitungan. Pangkatin 3 ini. Sederhanakan. Delta X-nya bisa dicoret. Didapatlah sekian. Oke. Bentar ya. Ada yang harus saya jawab lagi WA-nya. Nah. Lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya ya. Karena nanti di turunan agak belakang banyak soal cerita kayak gini dan lebih kompleks dari ini. Nah, beberapa notasi dalam turunan, yaitu notasinya boleh ini. Kalau notasi itu perjanjian, bukan bukti rumus ya. Perjanjian bahwa kita nulisnya, kita sepakati, boleh ini, boleh D besar indeks X, kemudian ini dalam kurung siku F. Ini artinya F diturunkan terhadap X. Boleh juga gini, X-nya nggak ditulis. Kalau variabelnya jelas, variabel fungsinya X ya, Fx. Kalau F-nya variabelnya T, ini artinya turunan terhadap T. Kalau variabel F-nya F fungsi U, ya ini df du, gitu ya, turunan terhadap U. Begitu. Kemudian cara menghitungnya, kalau ini notasinya tadi, cara menghitung turunan, ini yang udah dikenal tadi. Ini ada titik X, ini kita sebut titik X tambah H. Sebenarnya di kiri dan di kanannya ya, X tambah H tuh. Karena menyangkut limit kiri kanan. Nah, turunan adalah bentuk rumusnya seperti ini, itu tadi udah. Ada juga yang menuliskannya gini. Ini X, ini nggak mau X tambah H, tapi disebut T gitu. Nah, maka limitnya berubah. Ininya bukan H menuju 0. Kalau H itu kan beda jaraknya. Kalau ini enggak, seolah T-nya jalan mendekati X. T mendekati X. Ininya sih sama. Nilai fungsi di T dikurangi nilai fungsi di X dibagi T min X. Beda Y dibagi beda X. Sama aja ya. Cuma beda notasi aja. Gitu. Oke. Notasi lain itu dimunculkan oleh orang yang namanya si Leibniz gitu ya. Tapi saya bacanya susah kayak gitu mah. Baca Leibniz aja, saya baca Leibniz. Nah, Leibniz mendefinisikan sama aja. Perbedaan Y dibagi perbedaan X. Cuma dia menotasikan ininya delta Y. Ini kok ada kurungnya, nggak ada kurungnya ya harusnya. Nggak ada kurungnya. Sebentar. Ini ya. Saya save dulu. Oke, beda Y dibagi delta X. Beda X. Dilimitkan, dia munculkan notasinya namanya dy dx. Gitu ya. Notasi Leibniz. Jadi nanti ya di soal kadang muncul kayak gini. Kadang kalau notasi kadang-kadang ini. Kalau hitungan kok tiba-tiba ada hitungan kayak gini. Apa ini? Ya sama aja sebenarnya ya. Nah, coba kita lihat hubungan turunan dengan kekontinuan. Nah, ini ada teorema sudah dibuktikan gitu ya. Bila turunan fungsi di sebuah titik C ada, bila turunannya ada, maka fungsinya pasti kontinu di C.
Apa ini? Udah. Nggak mau saya buktikan ya. Ini notasi untuk nulisnya juga saya salah teks. Ini ada ini karena saya pakai software yang namanya LaTeX. Ini kurang backslash jadi keluar tanda ini. Nggak penting lah, pokoknya yang birunya aja. Bila sebuah fungsi punya turunan di titik C, maka pasti fungsi itu continue di C. Jadi kadang-kadang meriksa kekontinuan lewat nilai fungsi dan limitnya susah. Tapi turunannya ada tuh di situ. Udah pasti dia continue gitu ya. Oke. Apakah sebaliknya berlaku? Bila F continue di C, apakah turunannya ada? Kita lihat satu contoh berikut. Saya ngedahului ya. Oke, kita lihat contoh ini. Nggak usah nulis, saya ini mah gampang dah. Kita lihat contoh fungsi ini. Ini nanti menyangkal pernyataan yang hitam ini. Dia continue tapi ternyata nggak punya turunan. Ya, kita lihat. Fungsi harga mutlak X. Pertanyaan, tentukan turunan dari fungsi ini. Oke. Sebelumnya dulu kita udah tahu bahwa fx sama dengan mutlak x itu continue ya di seluruh real. Tentunya continue juga di x sama dengan 0. Grafiknya juga kelihatan nyambung, itu mutlak kayak gini. Nyambung ya. Dia fungsi yang continue. Oke. Sekarang saya mau lihat dia continue di 0. Saya mau coba ngitung turunannya di 0. Turunan di 0 adalah F0 tambah H min F0 bagi H. Ini F0 tambah H saya masukkan, menjadi FH dulu. F0 itu betul-betul nilai fungsi di 0. Dia nilainya 0. FH adalah mutlak H. Nggak boleh dicoret nih H-nya ya. Nanti tinggal pagar doang dong kalau dicoret. Kayak gini. Ngitung ini kepaksa kita buka mutlaknya. Pakai limit kiri kanan. Oke. Limit H mendekati 0 kiri dulu. Kita lihat kalau H mendekati 0 kiri. Ini 0. H-nya dari sini. H-nya dari 0, dari kiri 0. Maka kita lihat mutlak H kan kalau dibuka menjadi min H. Kalau H-nya kecil 0. Menjadi H kalau H-nya udah besar 0. Oke, ini saya buka menjadi min H. Nah, kalau udah ini boleh dicoret ya. Hasilnya min 1. Limit kanannya mutlak H kalau dibuka tadi langsung jadi H ya. Di kanan 0. 1. Nah, dengan demikian kita lihat limit kiri dan limit kanan berbeda. Limit turunan ya, bukan limit fungsi ini. Limit turunannya di kiri kanan beda. Jadi kesimpulannya limit ini tidak ada. Atau ini tidak ada. Jadi fungsi harga mutlak X itu di titik 0 gak punya turunan. Padahal kalau dilihat ada ya garis singgungnya. Ada nggak? Garis singgungnya kan sumbu X, bukan? Betul nggak? Betul. Sebentar. Saya ada yang bertanya penting ya. Sebentar. Oke, jadi perhatikan. Harga mutlak X itu garis singgungnya tidak ada ya di 0. Kenapa? Bukan yang sumbu X ini. Karena apa? Kalau ada grafik gini, kan ini juga nyinggung tuh. Ini juga nyinggung. Ini juga nyinggung. Kalau secara geometri ini nyinggung. Yang horizontal ya nyinggung. Nggak ada garis singgung yang tunggal gitu. Nah, jadi harga mutlak X itu di titik 0 tidak punya garis singgung. Memang dihitung juga turunannya kan nggak ada barusan. Kita hitung
nilai turunannya nggak ada. Gitu. Nah, lain kalau di titik ini, misal di titik 1, garis singgungnya nanti sama dengan dia sendiri kalau dihitung ya. Itu ada. Di 0 ini nggak ada. Oke. Nah, jadi fungsi ini memberikan contoh bahwa kalau sebuah fungsi kontinu contohnya ini di titik 0, kontinu di 0, turunannya nggak dijamin ada, ya. Turunannya nggak dijamin ada. Oke. Tapi yang di teorema tadi, kalau turunannya ada, dia pasti kontinu. Jangan dibalik. Kalau kontinu, turunannya belum tentu ada. Yang betul itu, oh ini, bentar kecepatan. Yang betul itu ini, kontrapositifnya. Kalau tidak kontinu, maka pasti turunannya tidak ada. Itu akibat hukum logika ini. Jika P, sebentar. Jika P maka Q. Misalkan ini udah berlaku. Yang ekivalen dengan dia adalah jika tidak Q, maka tidak P. Gitu ya. Nah, di sini ini, jika tidak kontinu, pasti tidak punya turunan. Gitu ya. Itu benar kalau yang barusan. Kalau nggak kontinu, pasti nggak punya turunan. Nah, dari situ, dari pembuktian tadi, yang mutlak, kita bisa mendapatkan pola umum. Dikombinasi dengan yang ini. Coba kita lihat titik-titik ini. Di titik A, grafik ini jelas nggak kontinu. Pasti nggak punya turunan di titik A. Karena ini, tidak kontinu, tidak punya turunan. Di titik B, kita sama dengan kayak mutlak. Kalau ada titik yang tajam-tajam gini, dia nggak punya turunan. Nggak punya garis singgung. Jangan dibayangkan garis singgungnya yang mendatar ini ya. Karena kalau dibilang yang mendatar, kenapa bukan yang miring ini? Ini juga nyinggung, ini juga nyinggung gitu. Jadi ada banyak sekali. Padahal secara limit, nggak boleh limit nilainya banyak. Jadi nggak ada garis singgungnya. Di titik E nggak kontinu, nggak punya turunan. Di titik lainnya punya turunan ya. Kalau di titik C gimana? Ya bagus-bagus aja ada turunannya. Di titik D ya ada turunannya ya. Yang nggak ada tuh kalau lancip gini atau kayak mutlak. Kalau di titik D mah ada sekali garis singgungnya bagus, mulus kok kurvanya juga ya, melengkung gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam saja, nanya. Nah, dari situ sekarang kita sampai ke rumus-rumus untuk membantu menghitung turunan. Cuma rumus-rumus ini tuh sebelumnya harusnya dibuktikan dulu. Saya hanya akan buktikan beberapa aja. Terutama yang udah hijau ini ya. Supaya saya nggak usah nulis panjang lagi. Kalau mau lengkap buktinya ya kalian baca di Purcell, ada di buku teksnya. Semua ada di buku teksnya lengkap. Kalau misalkan yang tangan ada, mungkin yang kontak tangan nggak ada karena nanti polanya membuktikannya sama aja gitu ya. Oke, kita lihat bukti beberapa. Saya yang hijau juga nggak akan semua ya. Ini aja dulu yang paling gampang, fungsi konstan. Kita lihat buktinya fungsi konstan turunannya 0. Oke, saya sebut fx konstanta. Turunannya limit h mendekati 0, fx tambah h min fx bagi h. Fx tambah h sama dengan k. Fx juga sama dengan k, kan fungsi konstan. K kurang k dibagi h. 0 dibagi, ini sebenarnya satu tahap dulu ya. Limit h mendekati 0, 0 dibagi h.
fungsi yang 0 dibagi H. H-nya kan, kok jadi begini? Bingung saya. Kenapa jadi begini? Oh. Fungsi 0 dibagi H. H-nya nggak 0 ya. Ini kenapa? H-nya sih nggak 0, H-nya limit kan, sebagai limit. Jadi ini sebelum dilimitkan, ini hanya sama dengan fungsi 0 sendiri gitu. Menjadi ini. Jadi jangan dibayangkan ini kan 0 dibagi 0. Enggak. Saya belum menghitung limit. 0 bagi H itu nilainya 0. Kalau H-nya bukan 0. Ya, dan H-nya bukan 0 kan, limit itu kecenderungan. Nah, limit dari sebuah konstanta di bab sebelumnya udah tahu. Sama dengan dia sendiri. Yaitu 0. Hati-hati, ini limit konstanta, kalau ini limit turunan dari fungsi konstanta ya. Ini limit turunan, kalau ini limit fungsi biasa. Dulu saya waktu belajar, loh ini ada limit itu, ada limit ini. Beda bentuknya, yang limit turunan bentuknya gini, yang limit fungsi langsung ini. Limit dari sebuah fx. Oke, satu udah saya bukti ya. Yang ketiga saya buktikan ya. Yang kedua ya sama aja, ini semua buktinya polanya sama. 1, 2, 3 itu sama ya. 4 ada konstanta kali fungsi, gampang dilimitkan, konstanta bisa ke depan. Kita lihat yang ini, yang pada sedikit kompleks. Ini kalian harus paham dulu rumus namanya apa ya, segitiga Pascal atau binomium Newton atau apa, pokoknya yang isinya gini. Isinya ini nih. A ditambah B pangkat N itu ngitungnya A. Sebenarnya rumus ada kombinasinya ya. Kombinasi N0, ini titik-titiknya muncul ya. A pangkat N, B pangkat 0. Cn1, A pangkat dikurangi 1, yang B naik 1. Cn2, A pangkat N-2, B pangkat 2. Terus titik-titik sampai yang terakhir CNN gitu ya. CNN sekarang ada di Indonesia, dulu hanya Amerika. CNN A pangkat, habis ini sampai 0, N kurangi N, B-nya pangkat N. Itu namanya segitiga Pascal atau binomium Newton. Saya nggak buktikan yang rumus itu ya. Pakai induksi matematik bisa itu. Buktinya nggak susah. Apa yang dimaksud dengan CIJ secara umum? Itu adalah I faktorial dibagi J faktorial kali I min J faktorial gitu ya. Contohnya oh ya, dengan ketentuan 0 faktorial tuh sama dengan 1. Didefinisikannya 0 faktorial. Jadi kalau mau ngitung C52 itu ya 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 kurangi 2, 3 faktorial. Coba saya mau nanya dulu, kalau ngitung C1002 gimana? Ya 1000 faktorial. Kenapa ya? Ini bolpennya tuh kalau mendekati layar udah nulis sendiri. Meskipun masih itu. 1000 faktorial dibagi 998 faktorial kali 2 faktorial gitu kan. Cilaka kita kalau mau ngitungnya cara gini. Mampus lah 1000 faktorial. Kalkulator aja paling bisa berapa faktorial. Nah ini diakalin ngitungnya. Kalau perlu ngitung itu nggak diperlukan di bukti rumus itu, tapi ya untuk pengetahuan aja ya. Ngitungnya sama dengan saya giniin. 1000 bagi ini, tinggal saya akalin gini, 999 kali 998 faktorial bagi 998 faktorial 2 faktorial. Ini bisa dicoret, jadi ngitungnya gampang kan. Tinggal 1000 kali 999 bagi 2. Jadi kalau mau menghitung CNM sebenarnya tinggal gini.
bawahnya 1 kali 2 kali 3 sampai kali M. Kalau di sini 2 faktorial ya 2. Atasnya N kali N min 1 kali N min 2 sebanyak M suku juga. Alasannya kenapa? Karena tadi kayak gini ini bisa dicoret ininya. Tinggal ini sukunya sebanyak 2. Kalau M, ya ini sebanyak M. Kalau ini berangkat dari 1, M faktorial. Bawahnya kalau ini mundur dari N. Sebanyak M suku. Oke, itu cara ngitung lah ya. Saya hapus dulu, saya sekarang mau buktikan rumusnya. Nanti diperlukan rumus apa segitiga Pascal tadi, segitiga Pascal atau apa nggak tahu namanya, udah lupa. Misal fx ini, f aksen ini standar ya, ini x gitu ya. Kalau turunan di 0 tadi kayak harga mutlak yang sebelumnya yang kita buktikan nggak punya turunan. Kalau ini 0 ya ini ganti 0 semua. Kalau ini kuda ganti kuda semua. Kalau ini semut, ya semut gitu ya. Sampai bosen dengerinnya mahasiswa, biarin aja. Oke. Masukkan ke rumusnya ini, X tambah H pangkat N. Yang ini X pangkat N. Ini kita gunakan binomium Newton tadi. Cn 0, X pangkat N, H-nya mulai pangkat 0 gitu ya. Cn 1, X pangkat N min 1, H-nya mulai pangkat 1. Sampai terakhir. Yang terakhir harusnya CNN X pangkat 0, H pangkat N ya. Tapi CNN kalau dihitung, N faktorial dibagi N faktorial kali N min N faktorial, hasilnya 1. Jadi, kemudian X pangkat 0, 1. Jadi tinggal, salah ini. Wow, salah. Ini juga salah. Ini harusnya H pangkat N min 1 ya. Ini H pangkat N gitu ya. Tuh. Oke, ke bawahnya jadi betul gerak. Salah ini. Oh, enggak. Betul. Saya salah melihat, matanya habis kurang bagus nih mata. Betul. Ini yang terakhir ini adalah ini. Sedangkan X pangkat N itu yang ini. Udah betul ya. Saya pikir ini suku terakhir dari ini tadi, bukan. Suku terakhir dari ini adalah CNN ini. Oke, kita sederhanakan. Apa yang disederhanakan? Ini. Cn0 itu kita lihat. Cn0 sama N faktorial. 0 faktorial kali N min N faktorial. N min 0 faktorial. Hasilnya, ini kan sama. 0 faktorial 1 di 1. Jadi kita lihat ini 1. H pangkat 01 tinggal X pangkat N saja. Yang lain, suku kedua sampai sini nggak diubah sama saya. Kemudian berikutnya ini dan ini bisa dicoret. X pangkat N dengan X pangkat N, tinggal ini. Semua dibagi H sama saya. Bagi H pangkat 1 hilang H-nya, H pangkat 2 tinggal pangkat 1, dan seterusnya. Nah, tinggallah ini. Ini semua limitnya 0 karena ada H-nya. H mendekati 0, jadi ini berapapun angka Cn dan X-nya, ini akan menghasilkan 0. Tinggal ini aja. Cn1 kita hitung. Cn1 N faktorial per 1 faktorial kali N min 1 faktorial sama dengan pembilangnya saya tulis sebagai N kali N min 1 faktorial, sama aja kan itu N faktorial, coret-coret tinggal N. Tinggal N. Oke, jadi ini kita udah membuktikan turunan dari X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1.
Selanjutnya tinggal dipakai. Buktinya lupa nggak apa-apa. Makainya kalau yang teknik yang perlu tuh. Oke. Yang ini mau? Kita buktikan satu lagi. Sama aja kayak tadi buktikannya. Pakai definisi turunan, coba kita lihat. Fx sin x. Gitu ya. Turunannya di titik x adalah limit dari sin fx tambah h min fx bagi h. Kayak biasa ya. H mendekati 0. Fx tambah h saya masukkan sin x tambah h dikurangi sin x bagi h. Ini saya urai dulu menjadi sin ini kali cos ini ditambah gitu ya. Cos ini kali sin ini. Sin ini. Kemudian ngapain? Nah, yang sin h per h nanti udah selesai. Yang ini sin x cos h dan ada sin x saya satukan supaya sin x-nya bisa dikeluarkan. Ya, yang ini dan yang ke satu saya satukan menjadi ini benar nggak? Coba. Min sin x saya keluarkan satunya dari yang ini yang kedua. Ini min kali min jadi plus sin x cos x yang ini. Ini, yang ini saya sendiri yang tengah. Limitnya dipecah. Oke. Yang ini udah selesai sebenarnya limitnya. Ini kan 1. Sin h per h. Tinggal yang ini 1 min cos ya. Masih harus diolah. Gitu ya. Itu pakai rumus ini. Sin kuadrat x sama dengan setengah min setengah cos 2x. Atau jangan x lagi lah, set gitu ya. 2 set. Nah, tadi 1 min cos. Kalau 1 min cos berarti ini kali 2. Ini jadi 1 angkanya. 1 min cos h menjadi sin kuadrat setengah h. Tinggal ini divariasi dikit. Limitnya jadi 1 yang ininya. Gitu ya, setengah h. Sulap kok bisa jadi setengah h? Oh, 2-nya dikebawahkan. Jadi ke setengah. Ini limitnya 1. Yang ini limitnya 0. Yang ini masih sin x, biarin aja. Sin x kali 0 kali 1, hasilnya yang ini 0. Yang kanan tadi udah dihitung, ini limitnya 1. Jadi tinggal cos x. Ya, begitulah. Ini trik-trikan ngitung dikit. Tapi prinsipnya ya menghitung ini, turunan. Selanjutnya, kita nggak usah tiap kali ketemu soal buktikan lagi. Tinggal dipakai ini, gitu ya. Tinggal dipakai. Kalau lupa, ya harus bisa membuktikannya. Kalau ingat, tinggal pakai. Oke. Bablas, lanjut lagi. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini menggunakan rumus-rumus yang telah dibahas. Boleh pakai rumus-rumus tadi ya. Bila rumus-rumus yang ada tidak dapat digunakan, Anda harus menggunakan definisi turunan. Ya, kita lihat saja. Tentukan turunan dari ini. Bablas ya, buka tinggal pakai turunan pembagian aja. Seperti yang udah dikenal di SMA. Turunan pembagian. Tadi kan saya udah punya ini rumusnya. Pembagian ini. Turunan F, ini bacanya ini ya, turunan F kali G dikurangi F kali turunan G bagi G kuadrat. Boleh juga F aksen G min F G aksen dibagi G kuadrat. Kalau di SMA saya dulu pakainya UV. U bagi V, U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Oke, kita terapkan aja langsung di sini. Pembagian turunan ini 2x min 1 dikali penyebut dikurangi ini tetap kali turunan penyebut, turunannya ini 2x dibagi penyebut kuadrat. Ya mau disederhanakan boleh, tapi yang inti ini gitu ya. Kalau ujiannya onsite mah udah nulis ini ya udah 80. Ininya mah paling juga kalau salah ngitung dipotong
10 lah gitu, paling 10%. Oke. Mana tadi? Oke, coba kita lihat. Cari persamaan garis singgung terhadap fungsi ini di titik ini. Oke, coba kita lihat. Berarti kan garis singgungnya melalui titik ini. Kalau kita mau membuat persamaan garis kan kita perlunya titik yang dilalui dan kemiringannya. Atau dua buah titik yang diketahui. Kalau ini baru dapat satu titik, kita cari kemiringannya si garis. Slope-nya, gradiennya, tanjakannya. Ya, ngitung kemiringan garis singgung, tak lain tinggal turunan dari fungsi ini di titik 1 gitu ya. X-nya 1. Gambar nggak perlu ya ini, saya karena menjelaskan aja. Kalian kalau jawab ya hitungan aja. Nah, saya periksa dulu titik ini bener nggak di grafik ini. Coba kalau X-nya 1, Y-nya setengah kan? 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1 setengah. Oh betul, Y-nya setengah. Berarti titiknya pada grafik gitu ya. Oke, kemiringan garis singgung adalah turunan di titik X sama dengan 1. Tinggal hitung pakai rumus pembagian lagi. Turunan pembilang, turunannya 0 ya ini. 0 kali penyebut dikurangi pembilang tetap kali turunan penyebut 2X dibagi penyebut kuadrat sama dengan ini. Nah, yang perlu diwanti-wanti kalau ujiannya onsite nanti semester 2, jangan nulis gini. Sama dengan saya masukin 1 min 2 per 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 2 sama dengan sekian gitu. Jangan nulis gitu. Ini dikurangi nilainya. Kenapa? Karena kegedein. Suka kepecel gitu. Karena sebentar. Yang ini itu adalah turunan di titik X sembarang. Yang kita maui memang menghitung turunan di 1. Jadi tulis ulang. Kalau ini saya tulis gini, misalnya ini ada angkanya, ini nanti F aksen X seolah-olah konstan segini terus. Padahal F aksen X bergantung ke X. Kalau yang ini turunan saat X-nya 1. Jadi jangan males kalau ujian onsite nanti ditulis F aksen 1, ngulang gitulah. Sama dengan baru masukkan ke sini min 2 kali 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1 pangkat 2 sama dengan sekian gitu ya. Itunya ditulis ulang. Kalau yang atas itu hanya F aksen X. Tuh, saya tulis ulang nih. Bentar ini view-nya kok jadi berubah. Nah, saya tulis ulang. Titik yang dilalui garis singgung udah tahu? Kemiringannya tahu? Ya udah pakai rumus Y min Y1 sama dengan kemiringan kali X min X1. Gitu ya. Beres. Lagi. Dari tadi teh paham nggak? Nggak ada yang nanya, coba cek dulu ah. Justin Reynal. Mana? Paham, Pak. Paham beneran nggak? Iya, paham. Bungaran Manurung. Paham, Pak. Erika kemana ini anak? Iya, Pak. Paham nggak? Kurang lebih paham, Pak. Kurang lebih. Aduh, kalau kurangnya 80%, lebihnya 2%, gawat. Saya random aja. Cherry, paham nggak Cherry? Cherry juru foto. Paham, Pak. Della Garneta. Paham, Pak. Siapa yang tidak paham? Tiara.
Paham juga Pak saya. Ahmad Hazik. Halo. Ya, aman Pak. Aman. Nabila Maritsa. Paham Pak. Oke. Nah ya. Kalau paham, coba saya meningkat nggak nomor 3, nomor 4 dulu. Nomor 4 dengan nomor 2 sama aja ya, betul nggak? Maksudnya sama aja cara menjawabnya. Tentunya fungsinya sih beda. Nomor 4 bahkan lebih gampang fungsinya ya. Ini mah seper gitu nomor 2. Jadi kalau dikasih soal, mending nomor 4, mending nomor 2. 4. Yakin. Masa saya jadi blow on mengemukakan soal yang sama dan lebih mudah di nomor selanjutnya? Tentunya tidak begitu. Nomor 4 dan 2 berbeda sekali. Nomor 4 tuh susah. Nomor 2 tuh sangat gampang. Tinggal langsung turunannya di titik X sama dengan 1. Nomor 4 nggak boleh. Ngitung turunannya di titik 2 gitu nggak boleh. Karena apa? 2,5 nggak di grafik ini. Coba kalau X-nya 2. X-nya 2, 8 dikurangi 2 kuadrat. 4 hasilnya. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Berarti titik ini di luar grafik. Kita lihat ilustrasinya ya. Kalau di luar grafik berarti bukan turunan di titik X sama dengan 2. Berarti lah. Gitu. Beda sekali. Tidak tuh ya. Kenapa tidak? Coba kita lihat. Ini grafik ini ya. Kalian nggak tahu gambarnya. Kalau ini mah fungsi kuadrat harus bisa. Membuka ke bawah, puncaknya berapa, motong sumbu X di mana. Harus bisa. Nah, kalau X-nya 2, kalau grafik yang merah, Y-nya 4. Tapi ini titiknya 2,5 di sini. Jadi kemiringan, memang kita mencari garis singgung. Sebentar. Mencari garis singgung di sini ya. Ini garis singgungnya. Atau bisa juga ke sini garis singgungnya ada 2 tuh. Tapi kan titik singgungnya belum tahu. Nggak boleh kita ngitung kemiringannya itu F aksen di titik 2 itu nggak boleh. Masukkan ininya 2. Ini benar kalau titik ini ada di grafik. Ternyata titiknya nggak di grafik. Harus turunan di titik P gitu ya. Dimana P itu titik ini, X-nya berapa. Si P ini, X-nya berapa di sini. Atau yang ini juga boleh. Itu boleh. Tapi kan belum tahu titik singgungnya. Oke, jadi agak nggak bisa pakai langsung rumus turunan gitu. Nah, gimana? Ya, cari akal. Ini gambar ilustrasi aja ya, nggak digambar juga harus bisa. Tapi dengan ada gambar, mungkin membantu membayangkannya. Kalau di ujian nggak diminta gambar, ya nggak usah digambar. Atau kalian bikin di kotretan aja itu. Misalkan titik singgungnya adalah titik Q. Oh ya, titik 2,5 saya namakan titik P. Titik singgungnya titik Q. A, B. Nah, saya sekarang memerlukan kemiringan garis ini kan, garis PQ. Kemiringannya berapa? Belum bisa dihitung karena AB-nya belum dapat. Kalau P-nya sih udah ada angkanya. AB-nya belum didapat. Oke. Kalau AB-nya udah didapat, ya kita bisa ngitung persamaan garis singgungnya melalui 2 titik atau dihitung dulu kemiringannya dan melalui 1 titik gitu ya. Oke, bagaimana mendapatkan A dan B-nya? Kita kumpulkan informasi di sini. Kemiringan garis PQ kalau melalui 2 titik tinggal B kurang 5
dibagi A kurang 2 gitu ya. Atau boleh dibalik 5 kurang B dibagi 2 kurang A. Itu kemiringan garis peki. Saya dapat satu persamaan. Tadi apa? B kurang 5 dikurangi belum dapat persamaan, belum kan? Dikurangi A min 2 itu kemiringannya, saya notasikan M. Nggak bisa dihitung, B-nya belum tahu, A-nya nggak tahu. Tapi saya juga punya informasi kemiringan garis peki adalah turunan dari fungsi X di titik A ya. Turunan di titik singgung. Ini titik singgungnya. Tapi ini turunan ini nanti yang memuat A kan? Coba kita hitung dulu. Targetnya jadi mencari B dan A-nya berapa. Kalau udah dapat B dan A-nya udah gampang. Oke. Ini dikeluarin dulu, harusnya belakangan. Udah saya tulis aja. Gini. Kemiringan garis peki, garis singgung ya. Saya sebut M sama dengan B min A dibagi, kok B min A? Kacau otaknya. B min berapa? 5 dibagi A min 2. Di lain pihak kemiringan juga sama dengan turunan fungsi. Kita lihat fungsinya ini, saya hitung dulu. F aksen X sama dengan, boleh pakai rumus kan tadi udah dibuktikan ya. 4 min 2X. M itu sama dengan turunan di titik A ya. Di titik singgung. Sama dengan 4 min 2A. Nah, dari sini saya punya hubungan B min 5 per A min 2 sama dengan 4 min 2A. Saya punya satu persamaan, dua bilangan nggak diketahui A dan B yang nggak bisa diselesaikan. Ya, satu persamaan, mau nyari A dan B, mencari dua bilangan yang nggak diketahui, nggak selesai. Perlu satu persamaan lagi. Dari mana dapatnya? Masukin nilai A dan B-nya ke fungsi. Nah, ini kan titik ini pada grafik. Kan titik singgung. Berarti harus memenuhi ini. Kalau X-nya sama dengan A, Y-nya harus sama dengan B. Jadi saya tulis Q A, B pada grafik F. Karena tadi titik singgung. Jadi harus memenuhi kalau Y-nya sama dengan B, X-nya sama dengan A. X-nya sama A kuadrat. Nah, saya punya dua persamaan. A dan B-nya bisa dihitung. Saya buka aja ya dari solusinya hitungannya. Males ini nyamain nanti. Hitungnya saya males. Ini tadi karena A dan B-nya pada grafik, maka Y kalau X-nya A, Y-nya sama dengan B. Kemiringan tadi udah. Kemiringan juga turunan di titik itu tadi udah saya hitung. Samakan. Mana ini? Ini kemiringan sama dengan kemiringan ini. Yang ini B-nya udah dieliminasi ya. Karena ada hubungan ini, B-nya udah diganti dengan A. Oke, saya dapat persamaan ini. Hitung nilai A-nya didapat 2 titik. A-nya di 1 dan di 3. Jadi di 1 dan di 3. 2, 3. Jadi ada 2 titik. Nah, masing-masing bikin garis singgungnya. Jadi garis singgungnya ada 2. Garis singgungnya yaitu, ya ini setelah tahu A-nya 1, B-nya bisa kita hitung dari rumus ini. Titik singgungnya diketahui. Ini juga. Tinggal bikin persamaan garis melalui 2 titik. PQ dan PQ2. Oke? Sampai situ
Paham ya? Jadi soalnya nanti hati-hati kalau disuruh menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik ini. Periksa dulu titiknya ada di grafik nggak? Kalau ada di grafik, kayak soal nomor 2, tinggal turunan di titik 2 gitu yang ini ya. Kalau nggak pada grafik, nah itu lebih susah gitu ya. Saya bahas satu soal lagi ya. Saya habisin ini sebentar lah. Sampai 40, 10.40. Nomor 3 sendiri ya, gampang. Tinggal diturunin, kemudian kapan nilai turunannya bernilai 1 gitu. Nanti ketemu X ya. Oke. Yang ini saya kerjakan sepotong juga. Ini. Ganti nama. Di soal Samsudin ya. Syamsuddin. Syamsuddin ini dosen saya. Waktu tahun 82. Udah lama. Waduh, dia ngajar saya udah hampir 40 tahun. Tahun depan dia pensiun bulan Oktober. Jagoan nih Pak Syamsuddin nih. Satu-satunya orang matematik yang kuliah S3-nya bidangnya ekonomi. Gitu ya. Kepake sama itu OJK. Rutin dia memberikan itu pelajaran di OJK. Dan di BI juga. Kalau Pak Syamsuddin ini ilmunya mantap. Matematiknya betul-betul ekonominya dilandasi matematik. Beda dengan kayak SBM atau ekonominya Unpar gitu. Cuma ekonomi praktis. Oke, Syamsuddin merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva. Oh, ini ada soalnya juga, udah saya ganti yang jawaban aja. Ganti Hans. Hans ini dulu mahasiswa SITH Rekayasa. Ya saya pakai aja namanya. Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang parabola ini. Ini parabola membuka ke bawah ya. Puncaknya segala kalian bisa hitung. Kemudian si Grace ini nunggu di posisi 4,0. Ngarang aja saya namanya gitu, Grace. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Coba lihat gambarannya dulu. Ini si Hans merayap dia di kurva ini. Si Grace ada di sini 4,0. Anggap ini bukit gitu ya. Jadi nggak kelihatan, ini nggak bisa nembus tanah gitu. Si Han merayap, merayap dia. Sebenarnya nggak diskrit gitu, continue dia ngerayap dia. Nah, kapan pertama kali saling melihat? Kalau ini berada di titik singgung yang dimana garis singgungnya melalui 4,0. Gitu ya, pertama kali saling melihat. Jadi ini persis seperti soal nomor 4 tadi ya yang saya bahas. Ada titik, ada grafik. Titiknya di luar grafik. Ya tentukan ini apa? Titik singgungnya. Ngerjakannya persis tadi ya. Nggak saya bahas lagi. Persis nomor 4. Nah, mengakhiri hari ini saya akan bahas yang ini sedikit aja ini. Cepat. Tunjukkan kurva ini dan ini berpotongan tegak lurus di sebuah titik pada interval ini. Oke. Pengertian dulu, dua buah kurva berpotongan tegak lurus. Ini, dua kurva berpotongan tegak lurus apa artinya? Definisinya yaitu garis singgungnya saling tegak lurus. Ya. Jadi kemiringan garis singgungnya kalau dikalikan hasilnya -1. Oke. Kita lihat ini. Nih, kalau ini saling tegak lurus, garis singgungnya berpotongan tegak lurus. Karena kalau kurva berpotongan tegak lurus apa gitu? Ya ini garis singgungnya. Kedua kurva berpotongan di titik ini. Dapatnya dari mana? Ya kita cari kapan fungsi ini dan fungsi ini berpotongan. Berarti X-nya sama, Y-nya sama. Saya samakan Y-nya. Akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Sin X sama dengan cos X. Hasilnya adalah titiknya 45 derajat. Pi per 4.
Nah, kita hitung kemiringan masing-masing grafik ini, atau kemiringan masing-masing fungsi ini, di titik pi per 4. Betul nggak kemiringannya kalau dikalikan min 1? Kita hitung. Saya hitung turunan yang ini, hitung juga turunan yang ini. Masukkan di titik pi per 4. Ini kemiringannya 1. Yang ini dimasukkan di titik pi per 4, kemiringannya min 1. Kalau saya kalikan, kemiringannya jadi hasil kalinya min 1. Jadi kedua kurva berpotongan tegak lurus. Begitu. Oke, itu adalah bahan kita hari ini. Berikutnya coba saya lihat dulu. Oh, aturan rantai. Oke. Jadi besok kita ketemu siang melanjutkan kuliah. Saya hentikan dulu rekamannya ya.